Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Selamat pagi anak-anak Maca yang ada di 9 kecamatan. Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Bagaimana? Apakah anak-anak Maca sudah siap untuk belajar? Sudah mandi dan sarapan? Luar biasa. Jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan menulis serta buku paketnya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru, Ibu Suryani SPD, yang sehari-hari mengajar di SD Negeri 217 Madako dan beralamat di Dusun Lembana, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan mengikuti tayangan video doa sebelum belajar yang akan dipandu oleh teman kalian Andi Sapira berikut ini, agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah. Selamat mengikuti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Setelah berdoa, selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Kafirun yang akan dipandu oleh sahabat Maca kalian yang bernama Kiki Selviani dari SD Negeri 217 Madako. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Anak-anak Maca, apakah anak-anak Maca masih ingat pembelajaran yang lalu? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita yang lalu adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 4. Anak-anak Maca, selanjutnya, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5. Anak-anak Maca di rumah,
Adapun buku sumber yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa tema 2 kelas 5 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2017 halaman 80 sampai 84. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks dalam buku, peserta didik MACA dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan mempresentasikan bagan peta pikiran, peserta didik MACA dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, setelah memperhatikan gambar tari, peserta didik MACA sekalian dapat menentukan properti yang digunakan pada tari. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Selanjutnya, marilah kita cermati wacana berikut ini. Ibu guru pandu untuk membacanya. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma, melainkan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi.
Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Setelah kita membaca bersama wacana yang berjudul penyakit pada sistem pernapasan, silahkan kerjakan lembar kerja peserta didik 1. Di sini ada contoh bagannya di samping ya. Ada contoh tabelnya yang di mana terdiri dari 3. Ada kata tanyanya, kemudian ada pertanyaannya, dan ada kolom untuk jawabannya. Ya, jadi ada 5 kata tanya tadi. Ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi tugas kalian di sini membuat masing-masing 1 pertanyaan, kemudian cari jawabannya berdasarkan bacaan yang tadi yang kita baca bersama. Ya, jadi di sini sudah ada masing-masing 1 contohnya. Tugas kalian membuat 1 lagi kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, masing-masing 1 yang lainnya ya. Kemudian cari jawabannya berdasarkan bacaan. Ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua sama. Setelah membaca tadi merupakan penyakit pada sistem pernapasan, lengkapilah peta pikiran yang seperti yang tampak pada bagan peta pikiran di samping. Ada penyakit pada organ pernapasan. Ini akan dilengkapi ya, dilengkapi. Tugas kalian untuk melengkapinya. Misalnya penyakit asma. Penyakit asma ini penyebabnya apa? Jadi silahkan dilengkapi. Kemudian influenza, penyakit influenza ini apa yang menyebabkan ini terjadinya influenza? Kanker paru-paru, apa penyebabnya? Kemudian tuberkulosis, apa penyebabnya? Jadi ini adalah tugasnya dari LK1 nomor 2. Ya, jadi kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Banyak jenis tarian yang sering kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Coba diperhatikan gambar tarian yang ada di samping. Ya, ini adalah gambar tarian yang merupakan tarian yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ini adalah tari kipas Pakarena. Ya, jadi merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena adalah tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Tarian tersebut sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun
Pola lantai yang digunakan dalam tari kipas Pakarena adalah pola lurus, diagonal, lengkung, dan tidak beraturan. Ya, jadi setelah anak-anak macaku menyimak penjelasan ibu guru tentang tari kipas tadi, tari kipas Pakarena tadi, selanjutnya kerjakanlah tugas di samping ini. Coba diperhatikan ada lembar kerja peserta didik 2 LK 2-nya. Coba perhatikan gambar tarian. Ada gambar 1, gambar 2. Tugasnya ini adalah tuliskan properti yang digunakan pada kedua gambar tarian tersebut. Ya, jadi ini. Setelah kita belajar pada hari ini, ada kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, dalam membuat pertanyaan yang baik, kita harus menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, penyakit yang sering menyerang alat pernapasan, yaitu emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza atau flu. Yang ketiga, dalam tarian terdapat beberapa properti dan pola lantai yang sering digunakan. Anak-anak maca sekalian, adapun tugas pada LK1 dan LK2 yang ibu guru tampilkan tadi, silahkan anak-anak macaku sekalian mengerjakannya, kemudian mengumpulnya ke wali kelas masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca salawat Nabi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua sehat walafiat. Kita bersama-sama membaca salawat ya. 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbanal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Kita ulang satu kali lagi ya. Allahul kafi, Rabbanal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Salam maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.